Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami dari kelompok 7 izin. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang jumlah atau kalimat. Jumlah atau kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah salah satu bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim. Rumusnya adalah mubtada ditambah dengan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada secara bahasa yaitu permulaan. Dan secara istilah, kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat atau permulaan kalimat. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan subjek. Syarat mubtada. Yang pertama harus beri'rab rofa'. Rofa'nya bisa dengan dhammah, alif atau wawu, tergantung keadaan mubtada'nya. Dan perlu digarisbawahi, tidak mungkin mubtada' ini beri'rab fathah atau kasroh. Kemudian yang kedua, harus isim ma'rifat. Seperti pada pertemuan sebelumnya pernah membahas tentang isim ma'rifat, yaitu seperti nama orang, nama tempat, isim isyarah, isim dhamir, berawalan alif lam, dan lain-lain. Dan perlu diingat, tidak mungkin mubtada itu tanwin kecuali sebagian nama orang. Kemudian khobar. Khobar adalah kata atau kalimat sebagai pelengkap dari mubtada. Khobar biasanya penjelas dari mubtada. Dalam bahasa kita itu disebut dengan predikat. Contohnya, Aliyun ghaniyun. Ali ini sebagai mubtada dan ghaniyun ini sebagai khobar. Kemudian syarat khobar. Yang pertama, khobar harus beri'rab rofa', yaitu dhammah, alif atau wawu. Khobar ini tidak mungkin berharokat fathah atau kasroh. Kemudian syarat yang kedua, khobar harus sejenis atau sama dengan mubtada. Yaitu jika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Contohnya al-ustadzu mahirun. Kemudian jika mubtada'nya mufrad, maka khobar juga harus mufrad. Contohnya al-waladu mujtahidun. Jika mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Contohnya al-waladani mujtahidani. Kemudian jika mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Contohnya pada jamak mudzakkar salim yaitu al-auladu mujtahiduna. Pada jamak muannats salim al-banatu mujtahidatun. Kemudian syarat yang ketiga, jika mubtada'nya adalah jamak dari benda yang tidak berakal, maka khobarnya adalah mufrad muannats. Karena setiap kata benda jamak dari kata yang tidak berakal, maka hakikatnya dia adalah muannats. Contohnya al-masajidu kabirotun. Al-masajid ini sebagai mubtada, kabirotun sebagai khobar. Masuk ke contoh-contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada yang rofa'nya dengan dhammah.
yaitu mufrad. Contohnya adalah al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kemudian jamak taksir. Contohnya yaitu at-tullabu mahiruna. Murid-murid itu pintar. Kemudian jamak muannas salim. Contohnya al-muslimatu mujtahidatun. Kemudian contoh yang kedua yaitu mubtada yang rofaknya dengan alif, yaitu isim musanna. Contohnya yaitu at-talibani mujtahidani. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.